سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, di kisah yang kelima, kisah doa Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu dan hijrahnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebelum diperistri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menikah dengan Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Keduanya saling mencintai. Hal itu dapat kita simak dari kisah berikut ini. Suatu ketika Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu, "Aku pernah mendengar bahwa jika seorang suami tidak menikah dengan wanita lain selepas kematian istrinya, atau seorang istri tidak menikah dengan laki-laki lain selepas kematian suaminya, dan keduanya pada hari kiamat adalah ahli surga, maka keduanya akan hidup bersama sebagai suami istri lagi." Catatan nomor 10. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki lain sepeninggal suami yang pertama, maka terdapat dua riwayat mengenai hal ini. Yang pertama, ia akan menjadi istri suami yang kedua di surga. Riwayat yang kedua, ia disuruh memilih dengan suami yang mana yang ia kehendaki. Riwayat yang kedua ini lebih masyhur. Ada kemungkinan dua riwayat hadis ini bisa dikumpulkan. Riwayat yang pertama ialah untuk istri yang menikah dengan dua orang suami yang derajatnya sama, maka di surga ia akan menjadi istri bagi suami yang kedua. Oleh sebab itu, marilah kita berjanji tidak akan menikah lagi jika salah seorang di antara kita meninggal lebih dulu. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Apakah engkau akan menuruti ucapanku?" Istriku menjawab, "Itulah sebabnya aku bermusyawarah denganmu agar dapat menurutimu." Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Jika aku meninggal nanti, menikahlah engkau." Lalu Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, sepeninggalku nanti, berilah Ummu Salamah suami yang lebih baik dariku, yang tidak akan menyedihkan hatinya dan tidak menyusahkannya." Pada permulaan Islam, suami istri ini ikut hijrah ke Habasyah. Setelah kembali, mereka ikut berhijrah ke Madinah. Kisah ini telah diceritakan dengan panjang lebar oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha sendiri. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu akan hijrah, ia memenuhi untanya dengan muatan. "Aku disuruh menaiki unta itu beserta anakku Salamah." Sedangkan Abu Salamah radhiyallahu anhu memegang tali unta dan menuntunnya. Namun orang-orang Bani Mughirah melihat kami. Mereka berkata kepada Abu Salamah radhiyallahu anhu, "Kamu bebas dengan dirimu sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan anak perempuan kami. Kami tidak mengizinkan anak perempuan kami pergi denganmu berkeliaran dari kota ke kota." Lalu mereka merebut dengan paksa tali unta yang sedang aku tunggangi dari tangan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Lalu aku pun dipaksa kembali bersama mereka. Saudara-saudara iparku adalah dari golongan Bani Abdul Asad yang juga keluarga Abu Salamah radhiyallahu anhu. Setelah mendengar berita ini, mereka sangat marah terhadap Bani Mughirah sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Orang-orang Bani Abdul Asad berkata, "Kalian boleh mengambil anak perempuanmu, akan tetapi kami tidak rela jika cucu kami tinggal bersama kalian. Selama kalian tidak membiarkan anak perempuan kalian bersama suaminya, kemudian anakku diambil oleh keluarganya. Dengan begitu antara aku, suamiku, dan anakku tinggal di tempat terpisah. Suamiku telah hijrah ke Madinah, aku tinggal bersama keluargaku, sedangkan Salamah bersama keluarga ayahnya. Setiap pagi aku pergi ke padang pasir dan menangis hingga sore. Demikianlah keadaanku setiap hari selama setahun. Aku tidak dapat bertemu dengan suami dan anakku.
Suatu hari salah seorang sepupuku merasa kasihan melihat keadaanku. Ia berkata kepada kaumnya, "Kalian tidak kasihan terhadap penderitaannya? Kalian memisahkan dirinya dari anak dan suaminya. Mengapa kalian tidak membebaskannya?" Singkat cerita, setelah mendengar ucapan sepupuku itu, mereka pun melepaskan aku dan berkata, "Pergilah dan jumpailah suamimu." Ketika melihat hal itu, akhirnya Bani Abdul Asad pun memberikan salamah kepadaku. Kemudian aku mempersiapkan seekor unta untuk menjumpai suamiku. Aku menunggang unta sambil menggendong anakku ke Madinah. Setelah berjalan kira-kira 3 atau 4 mil, di Tanim aku bertemu dengan Utsman bin Thalhah radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepadaku, "Hendak kemana engkau berjalan seorang diri?" Aku menjawab, "Aku akan menemui suamiku di Madinah." Ia bertanya lagi, "Tidak adakah orang yang menyertaimu?" Aku menjawab, "Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada siapapun." Ia segera memegang tali untaku dan menuntunnya. Demi Allah, belum pernah aku temui orang yang sebaik dia. Jika aku ingin turun dari unta, unta itu akan didudukan. Lalu aku turun, sedangkan ia sendiri berlindung di balik sebuah pohon. Jika aku ingin melanjutkan perjalanan, ia meletakkan barang-barang ke atas unta dan menundukkannya di dekatku. Kemudian aku naik, dia datang memegang tali unta dan menuntunnya. Demikianlah seterusnya hingga kami sampai di Madinah. Ketika tiba di Kuba, ia berkata, "Suamimu ada di sini." Memang saat itu Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu ada di Kuba. Setelah mengantarku, Utsman bin Thalhah radhiyallahu anhu kembali ke Mekah. Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mulia daripada Utsman bin Thalhah radhiyallahu anhu. Setahun penuh aku telah menanggung berbagai kesusahan dan kesedihan yang mungkin tidak dialami oleh siapapun." Dari kitab Usudul Ghobah. Faidah, ini adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berjalan sendirian untuk berhijrah. Kemudian dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepadanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Hati para hamba itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja seorang wanita hijrah walaupun tanpa mahram, dengan syarat hijrahnya itu wajib. Oleh sebab itu, hijrahnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha seorang diri dibolehkan oleh syariat. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah doa Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu dan hijrahnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح